Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini terambil dari buku Yosua pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya." Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali mengikuti kisah bagaimana Israel memasuki tanah Kanaan dan harus berhadapan dengan Yerikho. Dan sebelum Yerikho ditunggang balikan, Yosua mengutus 2 orang untuk mengintai negeri itu. Dan dalam situasi yang cukup tegang, maka kedua orang itu menyusup masuk ke Yerikho dan ada di rumah seorang perempuan sundal. Orang ini tahu bahwa yang datang pada saat itu adalah 2 orang Israel, adalah 2 orang yang selalu ini menjadi pembicaraan di Yerikho, bahwa orang-orang Yerikho sudah mendengar bagaimana Israel itu keluar dari Mesir, dan dalam perjalanan mereka terjadi hal-hal yang dahsyat. Dan tidak ada orang yang bisa menghambat perjalanan mereka, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Dan mereka hidup dalam begitu banyak kebaikan Tuhan. Mereka tidak membawa bekal, mereka tidak mempunyai persiapan air yang cukup, makanan yang cukup, tetapi semua itu disediakan Tuhan untuk mereka. Sehingga apa yang terjadi hari lepas hari itu membuat penduduk Yerikho menjadi sangat takut. Mereka gentar mendengar Israel berjalan, dan terlebih mengetahui bahwa Israel sedang menuju ke tanah Kanaan. Sebab itu apa yang terjadi dengan perempuan sundal ini? Ketika Rahab, perempuan sundal itu, mengetahui bahwa yang datang ini adalah orang-orang Israel yang disuruh untuk mengintai negeri Kanaan itu, maka dia berkata, "Sebagaimana aku ramah terhadap engkau, tolong kamu juga ramah dengan aku. Dan biarlah kamu bersumpah demi Tuhan bahwa aku sudah berlaku ramah, kamu pun juga akan berlaku yang sama terhadap aku. Dan berikanlah tanda kepadaku yang dapat dipercaya."
Saudara-saudara, ketakutan itu melanda penduduk Yerikho karena begitu banyak orang ditumpas oleh Israel, dikalahkan oleh Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Oleh sebab itu kengerian terhadap mereka begitu memuncak sehingga seorang Rahab mengungkapkan suatu kerinduan supaya dia bisa selamat dari bahayanya kalau Israel berjumpa dengan mereka. Saudara-saudara, kita pun dalam situasi yang tidak nyaman ini, kengerian terhadap COVID itu sangat kuat, mempengaruhi pikiran orang, mempengaruhi perasaan orang. Karena orang batuk sedikit, jangan-jangan, orang panas sedikit, jangan-jangan. Karena ketakutan kengerian itu melanda begitu banyak orang, maka kita menjumpai apa yang terjadi dengan Rahab. Rahab bisa selamat karena Rahab beradaptasi dengan dua pengintai itu. Dia terima dua pengintai itu dalam rumahnya dan dia mencari kesempatan bagaimana dia bisa aman di saat-saat Yerikho akan direbut oleh Israel. Sebab itu dikatakan berikan tanda. Nah, kita juga sebagai umat Tuhan, kita hidup dalam situasi seperti ini, maka kita sudah mendengar anjuran bahwa kita ini hidup berdampingan dengan virus yang mematikan ini. Kita hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Maka ada suatu tanda yang dapat dipercaya, ada satu cara yang dapat dipercaya supaya kita aman dari hal itu. Sebab itu kita bersyukur bahwa pemerintah punya komitmen untuk mengarahkan kita membiasakan hidup dengan cara normal yang baru. Biasakan cuci tangan, menggunakan masker, berdiri dengan jarak yang sudah ditentukan, dan membiasakan diri untuk tidak perlu berkumpul berlama-lama di antara kerumunan massa. Itulah cara, itulah tanda yang kita bisa pakai untuk menjaga kesehatan kita, untuk menghindar kita dari bencana COVID. Ini juga yang diminta oleh Rahab kepada dua pengintai itu. Tanda-tanda apa yang kami harus buat supaya kami tidak binasa? Apa yang kami harus kerjakan supaya kami bisa selamat? Sebagaimana saya menyelamatkan kamu, kamu pun menyelamatkan saya dan seisi rumah tanggaku. Kita melihat ada aturan adaptasi. Kita punya aturan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Itu cara yang Alkitab ingatkan. Sebagaimana Rut ketika dia akan mengikuti Naomi sampai ke Bethlehem, dia katakan, jangan paksa aku pulang, karena aku akan beradaptasi dengan bangsamu. Bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Dan itulah cara Rut beradaptasi dengan mama mertuanya, dan akhirnya Rut mendapat bahagian dari keluarga orang Yahudi. Bahkan kedua nama ini, Rahab dan Rut, mendapatkan peluang kesempatan yang besar untuk menghadirkan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kedua orang ini beradaptasi. Kedua orang ini menyesuaikan diri untuk keselamatan mereka, untuk keamanan mereka. Kita diajar untuk beradaptasi untuk kebaikan kita. Bukan beradaptasi untuk jatuh di dalam dosa. Bukan beradaptasi untuk hidup berbuat dosa. Tapi beradaptasi untuk sesuatu
yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana ketakutan yang melanda Rahab itu sirna ketika perjanjian itu sudah ada. Ketika tanda-tanda itu sudah diberikan, maka dia nyaman. Sekalipun Israel sudah memutari Yerikho beberapa kali, mereka tidak takut. Karena mereka sudah punya kebiasaan yang mereka taruh sebagai tanda untuk mereka selamat. Kita pun sebagai orang percaya, mari kita ambil suatu kebiasaan yang baik, suatu kebiasaan yang benar sesuai dengan Alkitab untuk membawa kita kepada keselamatan. Sebab itu, ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan tentang beradaptasi. Beradaptasilah dengan doamu setiap hari. Beradaptasilah dengan membaca Alkitab setiap hari. Beradaptasilah dengan merendahkan diri setiap hari. Beradaptasilah dengan selalu hidup dalam kerendahan hati, bukan angkuh dan sombong. Sebab itu mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa Engkau mengajar kami sebagai umat Tuhan untuk beradaptasi kepada hal-hal yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Sebagaimana contoh Engkau ingatkan, Rahab beradaptasi dengan kedua pengintai sehingga dia mempunyai pegangan untuk selamat. Kami juga percaya bagaimana Ruth bisa beradaptasi dengan ibu mertuanya, sehingga dengan yakin dia berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Tuhan tolong kami, karena kami sadar kami bukan hanya warga penduduk Indonesia, tapi kami juga warga kerajaan surga. Ajarlah kami untuk dapat beradaptasi senantiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang Engkau inginkan, supaya kehidupan yang kekal itu menjadi bahagian dalam kehidupan kami nantinya. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya hari-hari yang kami jalani, kami tidak lepas dari belajar beradaptasi sesuai dengan kerajaan Allah bagi kami. Karena kami percaya Engkau katakan kerajaan Allah ada di antara kami. Biarlah kami membangun gaya hidup di dalam kerajaan Allah yang ada di bumi ini, untuk membiasakan diri sehingga satu saat di kerajaan Allah yang sesungguhnya yang kekal di sorga, kami ada di sana pula, karena kami telah beradaptasi selama kami hidup di dunia ini. Engkau kuasai seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini, supaya kami menjalankan kehidupan kami tidak asal jadi, tetapi kami menjalankan sesuai dengan tuntunan firman Allah. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat rohani. Kami mulaikan hari yang baru ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita ada di akhir pekan ini. Sebab itu bagi para pemuda dan pemudi serta remaja dan mahasiswa, hari ini ada ibadah saudara yang disiarkan langsung melalui YouTube channel, dimulai pada jam 6 sore. Dan besok melalui channel yang sama, saudara dapat mengikuti ibadah raya kita secara streaming melalui YouTube channel dan juga Facebook page dan Instagram GPD Bethesda Makassar. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dan selamat pagi.